Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Sek, jeda jeduk dulu ya guys. Panik gak? Iya paniklah masa enggak? Sing tenang mas Easy di, mudah-mudahan. Oke lanjut. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang tenang datang dari segala penjuru. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video mengenai tema urgensi pendidikan multikultur di Indonesia. Nah, video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir dari mata kuliah Studi Multikultur yang diampu oleh Ibu dosen Niluh Putu Yuliani Dewi, SAG, MAG. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kadek Julia Semawati dengan NIM 21130810002 dari Program Studi Filsafat Hindu 3A. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai 3 hal. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari pendidikan multikultur. Yang kedua, yaitu mengenai seberapa penting atau seberapa urgent kita menerapkan pendidikan multikultur. Nah, yang ketiga yaitu mengenai sloka yang mendukung pernyataan atau argumentasi saya terkait pendidikan multikultur tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari pendidikan multikultur. Namun, sebelum lebih jauh kita berbicara, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu culture atau kultur. Nah, kultur sendiri merupakan sikap atau tingkah laku dalam beradaptasi di lingkungan sekitar. Jadi, pendidikan multikultur ini merupakan pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, aliran, atau agama. Selain definisi yang saya jelaskan tadi, adapun pengertian yang diungkapkan oleh salah satu seorang ahli yang bernama James Ebeng. Nah, beliau mengatakan bahwa pendidikan multikultural ini merupakan realitas dan cara berpikir, bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai seberapa penting atau seberapa urgent pendidikan multikultural ini diterapkan. Seperti yang sudah saya paparkan dalam slide, bahwa pendidikan multikultur ini sangat penting untuk peserta didik agar mereka memahami dan menerima perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Jadi, pendidikan multikultur ini sangat penting dia dalam memberikan potensi positif bagi pengembangan anak usia dini untuk membangun perdamaian di masa yang akan datang. Maksudnya, kita memberikan mereka pemahaman dari dasar atau dari usia dini supaya mereka di saat mereka dewasa itu dia tidak shock akan terjadinya multikultural tersebut. Kemudian, seperti yang kita lihat sekarang, bahwa di Indonesia ini masih terjadi konflik multikultural yang dilatar belakangi perbedaan budaya, agama, aspek kultural lainnya yang menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia ini belum mencapai hasil maksimal dan merata. Penyebab hal tersebut yaitu pendidikan multikultural di Indonesia ini belum merata karena layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Artinya, di sini kita sebagai tenaga kependidikan, contohnya saya misalkan menjadi seorang guru, tentunya itu saya harus memperlakukan peserta didik saya secara adil, tidak membeda-bedakan mereka dari segi apapun, dan memberikan kebebasan untuk mereka minat dan bakatnya mereka itu di mana. Lanjut, yang ketiga yaitu mengenai sloka yang mendukung pernyataan atau argumentasi saya mengenai pendidikan multikultural yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya menemukan beberapa sloka, tetapi saya hanya mengambil satu, yaitu dalam sloka Bhagavad Gita bab 2 adhyaya 14 yang mengatakan bahwa matra sparsas tu kaunteya sitosa sukaduka dah agama payino nityas tans titik saswa barata.
Nah, arti dari sloka di atas yaitu, wahai putra Kunti, kontak antara indera dan objek indera memunculkan persepsi kebahagiaan dan kesusahan yang sekilas. Ini tidak permanen dan datang dan pergi seperti musim dingin dan musim panas. Wahai keturunan Barata, seseorang harus belajar menoleransi mereka tanpa diganggu. Maksud, jika kita teliti lebih lanjut bahwa maksud dari arti sloka ini, kita yang berasal dari agama atau kepercayaan yang berbeda, kita harus saling menghormati atau saling respect antara satu sama lain agar terciptanya perdamaian kita di masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari belajar toleransi inilah tidak ada yang kekal di dunia ini, maka salinglah menoleransi satu sama lain. Sejatinya, banyak hal yang mencerminkan bahwa agama Hindu itu memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap agama lain. Landasannya, semua makhluk di dunia ini, di mata Tuhan itu kita sama, tidak ada yang berbeda, seperti yang sudah ditegaskan di dalam Weda. Jadi, kita patut saling menghargai satu sama lain tanpa membedakan dari segi apapun.